Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'd, ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali faedah dari sebuah nasihat dari guru kita semua, Syekhina Abdullah ibn Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala, di mana beliau mengingatkan kita semua supaya kita betul-betul berakal, betul-betul bijak. Jangan sampai melakukan hal-hal yang akan mencoreng nama baik dakwah ini. Apalagi ketika hal itu disampaikan secara terbuka, ya, yang pada hakikatnya para ulama, para masyayikh telah memberikan bimbingan dan fatwa-fatwa demi kebaikan dakwah ini dan demi bersatunya barisan para salafiyin dan kaum muslimin. Kemudian beliau juga menyebutkan bahwa perilaku-perilaku yang mencoreng nama baik dakwah, bahkan menjatuhkan nama baik dakwah ini di mata kaum muslimin. Siapa yang menyebabkan ini? Kata beliau, bisababi ba'dis sufaha, ini semua disebabkan sebagian orang-orang yang bodoh, wa ba'dir ruwaybidat al-muntasibina ilaiha, dan sebagian ar-ruwaybidah, orang-orang yang sok pintar. Itu ruwaybidah. Karena kata para ulama, ar-rajulut tafih, orang yang dungu, yang bodoh, yatakallamu fi amril 'ammah. Dia berbicara, berkomentar, ya, menulis, menuduh dalam perkara-perkara yang menyangkut kepentingan dan maslahat orang banyak. Nah, sahih kata beliau, betul, memang betul. Subhanallah Al-Aliyyil Azim, segala puji bagi Allah yang maha tinggi dan maha agung. Tasma'u ajaba, maka niscaya kamu akan mendengar ucapan-ucapan yang sangat mengherankan. Beraninya mereka mengucapkan ucapan-ucapan yang buruk dan rendahan. Wa taqra'u ajaba, dan engkau akan membaca hal-hal yang sangat mengherankan. Hal hadza min dinillah, apakah ini termasuk dari agama Allah? Uqsimu bi rabbis sama' wallahi wa billahi wa tallahi hadhihi al-aymanul mughalladhah la ukaffiru anha. Maka beliau mengatakan, saya bersumpah atas nama Rabb yang menguasai langit, wallah wa billah wa tallah, demi Allah, dan ini adalah sumpah-sumpah yang sangat agung dan ditekankan, dan aku tidak akan membatalkannya. Inna hadza laisa min syar'illah, sungguh ini sama sekali tidak termasuk dan bukan dari syariat Allah. Walaysa min hadi Rasulillah, dan tidak termasuk dari petunjuk dan bimbingan Rasulullah. Walaysa min ad-da'wati salafiyyati fi syai', dan bahkan sama sekali tidak termasuk dari dakwah salafiyah.
Walau lubisat hadzal amru alfa abaah, walaupun dipakaikan ya untuk perilaku seperti ini 1000 abaya, 1000 hijab, ya, 1000 label dakwah salafiyah, 1000 label manhaj salafi, maka sungguh perilaku seperti ini bukan termasuk dari dakwah. Nah, apa itu? Beliau akan memperjelas kembali. Nah, la yumkinu an yakuna hadza min dinillah, tidaklah mungkin ini dikatakan agama Allah. Ittaqullaha fi anfusikum ya ikhwata, bertakwalah kepada Allah pada diri-diri kalian wahai saudara-saudaraku. Ittaqullah fi hadhihi da'wah ihtarimuha, bertakwalah kepada Allah dalam dakwah ini, muliakanlah dan hormatilah dakwah ini. Aina rifq, ini dia. Mana kelemah lembutan kalian kepada saudara kalian? Aina lin, mana kelembutan kalian? Mana kasih sayang kalian? Aina rahmah, mana kasih sayang kalian kepada saudara kalian? Aina al-'athf, mana cinta kasih kalian kepada saudara kalian? Aina nashrul mahabbah, aina nashrul mawaddah, mana menebar kasih sayang dan menebar kecintaan kepada saudara-saudara kalian? Aina nashrul ulfati bainal ikhwati ba'dihim ba'dha, mana sikap-sikap yang menunjukkan keakraban, yang menunjukkan kasih sayang antara sebagian saudara dengan saudaranya yang lain? Nah, ketika melihat saudaranya salah, langsung disikat. Nah, ketika melihat saudaranya tergelincir justru seperti dapat apa? Harta karun, langsung bukannya cross check dulu, didatangi, ditanya baik-baik, kemudian setelah itu dinasihati, ditegur, atau kalau ternyata dia punya alasan, apalagi punya hujah, diajak diskusi yang baik. Seperti kemarin pada pertemuan sebelumnya sudah saya bahas secara rinci. Bagaimana caranya ketika kita melihat saudara kita yang salah, atau ketika kita mendengar sebuah berita, silahkan didengarkan lagi. Nah, ya, sungguh praktek-praktek yang sangat memalukan dakwah. Sikap-sikap keras, beringas, dan bahkan buas dan keji, yang bahkan alla insaniyah, tidak menunjukkan peri kemanusiaan. Ya, intimidasi, ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan buruk. Ya, kemudian sampai pada intimidasi fisik, sampai pada pengusiran, sampai pada penyikapan dan seterusnya, pemfitnahan. Aina izharu bayadi hadhihi da'watin naqiyah, mana sikap-sikap yang menunjukkan keputihan dakwah yang murni ini? Aina izharu safai hadhihi da'wati wa wuduhiha linnas, mana sikap-sikap yang menunjukkan kebersihan dakwah ini dan kejelasan dakwah ini untuk manusia? Kemudian beliau semakin menegaskan lagi, hal ma'na as-safai wal wuduh huwa tadmirul ghairi hatta tatawaddah. Apakah yang dinamakan sikap safa, kemurnian dakwah salafiyah, wal wudhu, dan kejelasan manhaj, kejelasan dakwah, pembelaan terhadap manhaj, huwa tadmirul ghair, engkau harus menghancurkan saudaramu, engkau harus menghancurkan teman-temanmu,
Apakah itu makna manhaj ataupun membela manhaj? Apakah itu arti daripada apa? Kemurnian manhaj ataupun dakwah? Dengan alasan-alasan yang mereka buat-buat. Ba'idun 'anil ulama wa ba'idun 'an tariqatil ulama wa ba'idun 'an wasaya wa taujihatil ulama. Itulah mereka kalau kita lihat lagi, jauh dari para ulama, jauh dari metode-metode dan cara-cara para ulama, jauh dari bimbingan-bimbingan dan fatwa para ulama, nas'alullah as-salamah, dengan berbagai macam alasan dan dalih sebagaimana tadi disampaikan oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Ya, dengan dalih kami lebih faham, kami lebih tahu, kami lebih mengerti, kami yang menyaksikan. Iya, kamu yang menyaksikan, tapi saudaramu juga menyaksikan. Kamu punya versi, saudaramu yang lain punya versi. Ya. Jangan main hakim sendiri. Dengan alasan bahwa kalau ini sudah jelas urusannya tidak perlu bertanya kepada para ulama. Kalau ini sudah jelas kelakuannya dan perilakunya tidak perlu bertanya kepada para ulama. Itu jelas kan menurutmu. Ya. Kalau ditimbang oleh timbangan para ulama, bagaimana mereka menimbang dan meneliti dan menganalisa dan menilai. Sekarang kalau kamu mengatakan jelas ketika ditanya mana buktinya, mana hujahnya, ya, buktinya seperti apa, bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, atau hanya sekedar cerita, katanya ini begini, itu pernah begini di sana katanya. Para ulama yang pandai menimbang, para ulama yang pandai meneliti. Ya, kalau begitu caranya ya tidak akan pernah selesai urusan. Karena apa? Masing-masing bisa menilai, kan begitu. Karena dia yang paling paham menurut dia. Yang pihak yang lain juga mengatakan hal yang sama, kan begitu. Kami lebih paham tentang dia. Yang ini menuduh ini adalah pencuri, yang sana juga bukan, justru kamu yang pencuri. Yang ini mengatakan kamu pendusta, yang sana justru kamu yang pendusta. Dan seterusnya, ribut. Gak akan pernah selesai kalau begitu caranya. Lalu apa fungsinya? Saya tanya, apa fungsinya? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Apa fungsinya? Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bihi walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Perintah untuk kembali kepada para ulama, mengikuti bimbingan mereka. Lalu apa fungsinya ayat ini? Kalau masing-masing orang mengaku saya lebih tahu dan saya lebih paham, dan ini sudah terkenal menurut siapa? Coba mana terkenal? Sampai orang-orang bingung karena memang dia, ya, mereka orang-orang tersebut tidak pernah mendapati masalah dengan orang yang dituduh. Tiba-tiba disebar berita-berita, ya, yang katanya ini fakta dan seterusnya. Naam, wallahu ya'lamu ma yubayyitun, dan Allah itu sungguh mengetahui rencana-rencana dan makar-makar mereka. Ya. Hal ma'na as-safa'i wal wuduhi huwa tadmirul ghairi hatta tatawaddah. Ini kata beliau. Apakah arti dari kemurnian dan kejelasan manhaj, kejelasan dakwah itu engkau harus menghancurkan temanmu? Perhatikan kata beliau, tadmir. Naam, tadmira. Fadammarnahum tadmira. Kami hancurkan sehancur-hancurnya. Naam, memang betul tidak sekedar menjauhkan atau menjatuhkan, menghancurkan dari segala sisinya. Sebagian orang ada yang begitu perilaku dan kebiasaannya harus hancur. Kalau belum hancur dia tidak akan diam. Seperti itu terulang-ulang. Begitukah makna kejelasan dan kemurnian dakwah dengan dalih, wah ini memperjuangkan manhaj agar orang-orang tidak terpengaruh dengan manhajnya dia, agar orang-orang tidak terbawa dan terhasut dengan pemikirannya dia.
Padahal dia ini adalah temannya bertahun-tahun bersama-sama, belajar bersama, datang pergi bersama, kepada guru-gurunya, kepada ulamanya. Dengan bahasa-bahasa yang sudah saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya, kata Syekhuna Abdullah Al-Bukhari, qad nasahtu wa nasahtu wa nasahtu. Sudah saya nasihati bertahun-tahun, nasihati sudah saya sampaikan diam-diam. Mata, Oven, kapan? Dan di mana? Atau ternyata nasihatmu itu sekedar dalih saja, yang sebenarnya kamu sendiri masih berdiskusi, berbeda pendapat, diajak kembali kepada para ulama tapi tidak mau, supaya memutuskan perbedaan pendapat tersebut yang kamu mengatakan ini salah, sedangkan temanmu mengatakan ini bukan sebuah kesalahan, kamu mengatakan ini tidak benar, ini perkara yang besar, sedangkan temanmu mengatakan ini sebuah hal yang biasa. Silakan kembali ke para ulama untuk menilainya. Tidak mau, tetap saja saya lebih tahu tentang fakta. Ya sudah, kalau begitu silahkan. Ya, kita tidak bisa memaksa. Liyamizallahul khabitha minat thayyibi, agar Allah subhanahu wa ta'ala memisahkan yang buruk dari yang baik. Itulah salah satu hikmah dari fitnah. Ya, biar terpisah. Kita cukup dengan para ulama kita. Dan Masya Allah, walhamdulillah masih banyak kaum muslimin yang perlu kita kenalkan dengan dakwah salafiyah yang suci ini, sebagaimana datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tanpa terkotori hawa nafsu ya para pembawanya. Bagaimana caranya? Dengan cara mengembalikan kepada para ulama, mempelajarinya dari para ulama dengan cara-cara dan metode yang ditempuh oleh para ulama. Nah, jangan kamu merasa dirimu yang paling pintar, yang paling berjasa dan paling senior dalam dakwah. Nah, ingat dirimu itu siapa? Kita semua kalau bukan karena mereka para ulama, kita sudah hanyut dalam fitnah-fitnah yang begitu deras yang menyambar kita sejak ya bertahun-tahun sebelumnya. Nah, kemudian kata beliau berikutnya, hal makna as-safai wan naqai an aqtula akhi. Kata beliau, apakah arti dan makna dari kemurnian dan makna dari kejelasan itu saya harus membunuh dan menusuk wa ata'ana fi akhi, dan menusuk saudaraku. Nah, apakah itu makna kemurnian manhaj? Saya harus membunuh saudaraku dan menusuk saudaraku dengan segala macam tu'unat, celaan-celaan, segala macam ya vonis-vonis. Nah, itukah makna kemurnian manhaj dan kejelasan manhaj? Ini beliau bicara seperti ini tuh bukan di atas apa? Omong kosong, karena memang ini terjadi di mana-mana. Nah, ketika datang kepada syekh berbicara tentang saudaranya, mengadukan saudaranya, ket, begini, begitu. Nah, menyampaikan data-data. Seorang syekh tentunya menilai dan menimbang dan melihat. Nah, ya, apakah data itu berbobot atau tidak? Nah, sudah terlihat kadang dari bungkusnya saja sudah terlihat. Nah, diterima. Nah, atau kadang ditolak, dikirim lagi data lagi. Nah, masih diam Syekh, ngasih nasihat. Nah, pertemuan berikutnya ya ngasih nasihat. Pertemuan atau
data yang berikutnya lagi. Sudah. Nah, sudah saya nggak mau ngurusin kan. Karena susah dikasih tahu. Sudah dikasih bimbingan, sudah dikasih fatwa, sudah dikasih arahan, tidak mau melaksanakan, masih saja ribut ngasih data-data yang sama saja. Ketika diteliti nanti dari pihak yang dituduh, ya, ternyata sama model-modelnya dan ternyata apa yang mereka tuduhkan tidak benar. Sampai akhirnya mungkin para ulama sudah tidak mau ngurusin lagi karena memang sudah susah. Dikasih tahu tidak mau. Yang lucunya justru orang yang mengadu menyalahkan saya, kenapa tidak mau menerima data? Bingung berarti saya ini. Mungkin bingung, kan begitu. Astagfirullah. Ada yang seperti itu. Karena sudah terlanjur memberi bimbingan, cepatnya memberi bimbingan. Begitu dikasih data lagi, bingung. Padahal sudah jelas. Dan tidak mau ngurusin. Dibilang bingung. Nah, seperti Syekhuna Al-Allamatul Muhaddits Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Ketika Muhammad bin Hadi ataupun atba'uhu lebih tepatnya, pengikut-pengikutnya menyampaikan data-data susulan tentang Syekh Arafat dan masyayikh yang lain yang mencela mereka dan seterusnya, ditolak semua. Bimbingan Syekh tetap sama karena itu semua mirip dengan yang sebelumnya atau bahkan lebih parah. Nah, mereka di depan para pengikutnya juga sama, kami lebih paham tentang Arafat. Sudah tidak butuh lagi pada fatwa ulama karena sudah jelas penyimpangannya. Sama saja, ini hanya mengulang-ulang. Ya. Sama saja polanya, suaranya, warnanya, bentuknya. Kalau seandainya itu syubhat, bisa dibentuk dalam sebuah benda yang konkret, ya hampir sama, begitu saja. Cuman beda model. Dulu kan ada kijang super, ya kan? Kijang grand extra. Semakin naik lagi kijang kapsul. Setelah itu muncul Innova. Setelah itu muncul Innova Barong. Setelah itu muncul lagi Innova Reborn. Setelah itu muncul lagi Innova Zenix. Semuanya mirip-mirip. Ini di bidang per-inovanan. Nah, ya. Motor juga begitu. Jupiter yang dulu seperti apa, datang lagi adiknya Jupiter Z, datang lagi kakaknya Jupiter MX, datang lagi dan seterusnya. Supra juga begitu. Nah, itu kalau syubhat bisa diwujudkan, ya begitu mirip-mirip. Nah, tapi modelnya beda, warnanya beda, kan begitu. Nah, pelakunya juga gonta-ganti. Seperti itu juga sama. Nah, ya, maka jangan engkau berubah wahai salafi. Prinsipmu pegang. Nah, pertahankan, tenang. Kalau pengen kamu tenang, santai, kamu ndak usah mikir susah-susah. Itulah syariat ini, mempermudah. Kamu ndak perlu mikir susah-susah, nggak perlu neliti, tinggal serahkan ke ulama, selesai. Jangan kamu terbawa, apalagi ikut-ikut berkomentar buruk terhadap ulamamu, terhadap masyayikhmu dan ulamamu. Yang sudah goncang, yang sudah berubah, yang bingung. Apalagi ulama saja bingung, terus kamu ndak bingung. Kamu muter. Nah, ya. Akhirnya apa, berdiri saja tidak bisa kan, barusan muter-muter, ya kan? Coba antum putar-putar. Nah, pasti roboh. Nas'alullah as-salama, ucapan kotor. Na'udzubillah. Dan bisa jadi nanti ulama ditipu. Ya. Nah, kita khawatirkan mereka akan ditipu. Masya Allah. Nah, jadi ini sebenarnya mereka merendahkan ulama. Nah, sya'u am abau, baik mereka mau ngaku ataupun mereka tidak mau ngaku. Dan ini terulang lagi. Nah,
Kata beliau, hal ma'na as-safa'i wan naqa'i an aqtul akhi wa ad'ana fi akhi alladhi ma'i sabaha masa'a aqidatan wa minhaja. Apakah arti daripada kemurnian dan kejernian? Maksudnya dalam bermanhaj dan berakidah. Maknanya itu saya harus membunuh saudara saya dan menusuk saudara saya yang pada pagi hari, sore hari senantiasa bersama-sama. Akidahnya dan manhajnya sama, berguru dari guru yang sama, mempelajari kitab-kitab yang sama, jalan safar, bahkan bekerja sama, berjual beli bareng-bareng, semuanya berjuang sampai berhasil ataupun kadang rugi bersama-sama. Setelah itu subhanallah, masalah kecil atau bahkan mungkin ada masalah yang mungkin menimbulkan sakit hati, langsung dihabisi saudaranya sehabis-habisnya. Nas'alullah as-salam hatta aqul anni minal wadihin. Ya, engkau bersikap seperti itu supaya kamu bisa mengaku, ini loh saya adalah seorang salafi yang paling kokoh, yang manhajnya paling murni dan bersih, bukan manhajnya yang terpengaruh dengan ahli bid'ah atau hizbiyin atau mumayyi'ah. Mumayyi'ah apa? Sini tak kasih tahu. Kita diskusi dulu. Tamyi' itu apa tamyi'? Ya. Mumayyi' itu seperti apa? Apakah arti seorang yang murni manhajnya dan terlepas dari tamyi' menyikapi mukhalifin, orang-orang yang menyelisih kita dengan satu sikap? Pengikutnya, pentolannya atau da'inya semua disikapi sama? Aina qaulullahi azza wa jal, di mana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu adilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum membuat kalian tidak adil. Berlaku adillah, karena keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Aina qaulullahi azza wa jal wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba, kalau kalian berucap maka berucaplah dengan adil. Nah, demikian pula firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa, wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Dan jika kalian menghukumi, ingin memvonis, menghukumi di antara manusia, maka hukumilah dengan adil. Nah, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina syuhada'a lillah. Nah, wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian semua menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mana ini firman-firman Allah? Tanzilun nasi manazilahu, menempatkan manusia pada tempat masing-masing. Saudaranya salah sekali, dua kali langsung dihabisi. Itukah dakwah salafiyah? Ayo kita ke ulama, ayo. Sudah susah orang seperti ini. Sehingga yang disuarakan, wah dalil, hujah, fakta, hujah, gitu terus. Sudah bukan ulama lagi, sudah beda suaranya. Tapi manusia karena banyak tipu muslihatnya, berubah-berubah sesuai dengan hawa nafsunya. Nah, kemarin para ulama dan ulama sekarang, nah, ada calon-calon ulama. Ya, la ilaha illallah. Nah, bahkan dia mengaku lebih tinggi dan lebih faham dari ulama. Bahkan dia mengatakan ulama bisa ditipu. Kalau saya tidak bisa. Ya memang jangan-jangan kamu penipunya. Kan begitu. La ilaha illallah. Nah, jadi ya salafiyun, ayyuhas salafiyun, ya kokohlah. Dengarkan nasihat beliau ini.
Nah, hatta aqul anni minal wadihin wa minal anqiya'i wal asfiya. Sehingga saya bisa mengaku bahwa saya yang paling jelas manhajnya, yang paling suci dan paling murni manhajnya. Man qala hadza, kata beliau. Siapa yang mengatakan seperti ini? Ketika engkau membela kesucian dan kemurnian manhaj, engkau harus membunuh, menusuk, menjatuhkan, menghancurkan saudaramu. Siapa bilang? Man qala hadza? Siapa bilang, kata Syekh? La yaqulu hadza illa dasisatun dakhilun 'ala ad-da'wah. Perhatikan, tidak ada orang yang mengatakan seperti ini atau berperilaku seperti ini kecuali dasisah, penyusup, dakhilun, yang masuk ala da'wati, nam, ke dalam dakwah salafiyah, laisa minha, dan dia tidak termasuk dari dakwah salafiyah atau dari para pejuang dakwah salafiyah. Ajnabiyun anha, dia betul-betul ajnabi, terpisah dari dakwah salafiyah. Sebagaimana ada seorang perempuan ajnabiyah, maksudnya bukan mahram. Nah itu contohnya begitu. Dia ini bukan mahramnya dakwah salafiyah. Ya, artinya bukan keluarganya, nggak boleh salaman kan kalau bukan mahram kan? Anda bukan dakwah salafiyah, Pak, tidak termasuk, tidak perlu salaman. Nah, lihat aja tidak boleh. Karena ajnabiyun anha, terpisah, terlepas dari dakwah salafiyah. Nah, ma'arafaha, sungguh orang yang seperti ini tidak mengetahui dakwah salafiyah, wala syamma raihataha, bahkan tidak pernah mencium harumnya dakwah salafiyah. Nas'allahu as-salama. Irhamu wa tarahamu. Naam, tebarkanlah kasih sayang, tumbuhkanlah kasih sayang di antara kita. Jauhilah permusuhan, jauhilah pertengkaran dan pertikaian. Oleh karena itu, Syekh Syuyukhina Al-Allamah Abu Abdullah Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan apa? Nah, ini kuncinya. Kesimpulannya apa? Ini dia. Namunzu tarakan nasul ulama warruju'a ilal ulama takhabbatu kata beliau. Sejak manusia itu meninggalkan ulama dan meninggalkan merujuk kepada para ulama, mereka takhabbatu, apa? Ngawur. Goncang, bingung. Malah syekhnya yang dituduh bingung. Padahal mereka yang linglung. Ada saja. Jadi kalau ente pengen selamat, ente pengen tenang, ente pengen terbimbing, tinggal kembali ke ulama, ikuti bimbingan mereka. Tidak usah mencalonkan diri jadi hakim. Mending masih mencalonkan diri langsung tampil seolah-olah jadi hakim. Ini lebih ngeri lagi. Sekolah enggak, sarjana enggak. Pak, langsung jadi hakim, menghakimkan diri. Tampil di publik, menulis sana sini, komentar sana sini, di medsos, akhirnya membuat dakwah salafiyah jadi subah tadi, jadi celaan. Iya atau iya? Iya atau enggak? Iya. Yaitu kuncinya, ketika manusia sudah meninggalkan ulama, begitu bingung semua, takhabbatu, ngawur.
takhabbatu bingung, takhabbatu goncang. Nah, yang kemarin bilang gini, baru kemarin, belum lama, masih ada suaranya. Ya, masih ada juga rekamannya, masih terngiang-ngiang. Sekarang sudah beda lagi. Ya, sudah berubah lagi. La haula wala quwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Naam. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u. Beliau menyampaikan dalil. Naam, dalam surat An-Nisa ya, dan seterusnya. Nah, jadi ini kuncinya ya ikhwah. Ya, intinya ya, kalau kalian meninggalkan ulama, pasti kalian akan goncang, akan linglung, akan ngawur. Ya, makanya sudahlah, jangan capek-capek. Nah, ngurus, ngomong, bahas siang, malam, pagi, sore, tanggal 1 sampai tanggal 30, kadang sampai tanggal 31, bahkan loncat tanggal 32 sampai dia lupa tidak ada tanggal 32, masih bahas itu lagi. Nah, la haula wala quwata illa billah. Makanya antum semua jangan terpancing. Utruku hadhil muhatarat. Tinggalkanlah perdebatan pertikaian ini. Semakin memalukan dakwah salafiyah. Ikutin nasihat ulama. Irji'u ilal ulama. Kembalilah kepada para ulama. Nasihat Syekhuna Zakaria bin Syu'aib al-Adani hafizahullah apa? Walladhi na'am yajibu 'alal ikhwah, yang wajib dilakukan oleh ikhwah, para asatidzah, para du'at dan seluruh salafiyin, an yarji'u, an yahda'u, untuk apa? Untuk tenang. Ya. Wa an yarji'u ilal ulama, dan kembali kepada para ulama. Beliau sebutkan wa ila syekhina Abdullah al-Allamah Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari. Demikian pula nasihat Syekhuna Arafat. Sekarang muncul lagi Syekh Arafat itu bukan kibar. Alhamdulillah masih bukan naam kibar. Karena ada lagi orang yang mengatakan kibir. Nah, ya. Syekh Arafat itu bukan kibar. Memang betul Syekhuna Arafat bukan termasuk ulama kibar. Dan beliau tidak ridha dan tidak mau dan tidak suka kalau dikatakan ulama kibar. Beliau selalu mengingkari, betul. Tapi apa maksudmu? Kan begitu. Terus kalau beliau bukan kibar, maka pendapat beliau menyelisih ulama kibar. Bimbingan beliau menyelisih bimbingan ulama kibar. Kalau beliau bukan kibar, terus ulama kibar tidak tahu tentang bimbingan beliau, sedangkan beliau gandengan terus dengan ulama kibar di Madinah sana. Ya. Terus kalau beliau bukan ulama kibar, mana nasihat-nasihat yang menyelisih al-haq, nasihat yang buruk itu mana? Mana bimbingan-bimbingan yang buruk? Nah, kemarin Syekh Zakaria, Masya Allah, mereka angkat tinggi-tinggi. Ya. Begitu keluar sebuah klarifikasi, dikatakan tadi goncang, terpengaruh, berubah. Dulu dikatakan mauqifnya seperti Syekh Rabi', sekarang sudah beda lagi. Naam. Nas'alullah as-salamah. Ini adalah syanatun na'rifuha min akhzam. Apa? Celotehan-celotehan yang sudah kami kenal, kata para ulama, sejak dulu, yang munculnya dari orang-orang kerdil, orang cebol. Bukan cebol fisiknya, cebol ilmunya. Nah, jangan engkau terpengaruh, apalagi ikut-ikutan seperti ini. Nah, gimana solusinya? Dulu ilal ulama, ilal masyayikh, sekarang ilal hujjah. Ya, dulu kembali ke ulama, sekarang kembali ke hujjah. Dan kami yang paling tahu tentang
hujjah dan fakta. Nah, ya. Nah, kalau ilmu teknik sipil berubah-berubah boleh, Pak. Dulu tahun 80-an, 90-an beda dengan sekarang, kan begitu. Nah, ilmu pertanian juga demikian. Yaqbal at-taghayyur wat taqaddum, menerima perubahan dan kemajuan. Nah, kalau ilmu agama at-taqaddum fi ilmi syar'i, ya, kemajuan dalam ilmu agama itulah al-ihdaats, itulah perkara yang baru, itulah bid'ah. Agama ini tidak akan pernah berubah karena sudah sempurnanya. Kan begitu. Kalau sudah sempurna tidak perlu Anda tambahi, Pak. Matamu kalau 3 orang akan ketawa, kan begitu. Nah, sudah 2 bagus-bagus, tambah 1 lagi, taruh mana? Taruh pipi. Nah, ya. Jadinya enggak sempurna, itulah makna al-kamal, arti kesempurnaan. La yahtaju ila ziyadatin wala nuqsan, tidak butuh kepada tambahan ataupun pengurangan. Hada dinul kamil, dinu rahmah, dinu mahabbah. Inilah agama yang sempurna, yang penuh dengan kasih sayang dan kecintaan. Dinu ulfah, agama yang penuh dengan keakraban dan persatuan. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Ali Imran, ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Idh kuntum a'da'a, dulu kalian bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum, kemudian Allah mengtaklif, mengakrabkan, menyatukan hati-hati kalian. Dengan apa? Dengan keimanan. Ini kita semua nih kalau bukan karena al-iman, bukan karena iman, mengenal akidah yang benar, mengenal manhaj yang benar, kita tidak kenal. Kita mungkin sapa saja tidak. Ada yang dari sana, ada yang dari sini, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Jawa. Kita semua bersatu. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, sehingga dengan nikmat Allah tersebut kalian menjadi saling bersaudara. Ingat itu. Kita sudah bersaudara malah dirusak. Tidak ada masalah di mana-mana, tidak ada. Tidak ada permusuhan, pertikaian di mana-mana, tidak ada. Datang 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, sekelompok, 2 kelompok ke sana menyebarkan berita yang mengandung namimah. Nah, ya, tiba-tiba berubah. Ya, tiba-tiba langsung bersikap. Ya, tiba-tiba tidak mau ditemui. Ada apa gerangan? Ya, padahal saya ingat-ingat, saya cari-cari, tidak pernah ada masalah, tidak pernah ada perselisihan, tidak pernah ada problem. Oh, ternyata ada apa? Ada tadi. Nah, ya, naik. Ingat? Naik, orang yang suka teriak-teriak. Ya, orang yang tidak punya ilmu tapi berbicara urusan umat. Nah, atau ada para penghasut. Kalau saya pinjam bahasanya Al-Allamah, Al-Imam Ibnu Rajab, apa? Mereka bilang apa? Ikhwanul munafiqin, saudaranya kaum munafiqin. Kalau kita pinjam bahasanya Ibnul Qayyim apa? Apa? Sufara'u iblis, duta-duta iblis. 6. Seperti itu kerjanya. Na'am fala nakuna minhum. Ditambah lagi tidak puas
Ya, dengan itu yang mereka lakukan ketika ada orang bertanya, bertabayun, bertasabut, kemudian dijelaskan, malah orang ya itu yang dituduh menyebar ke sana kemari dan membuat fitnah ke sana kemari. Susah kalau udah seperti ini. Nah, bagaimana solusinya? Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita serahkan kepada para ulama. Nah, jangan berkecil hati. Nah, penduduk Indonesia 290 juta. Kaum musliminnya 200 juta lebih. Masa kita bingung ngurusin yang 1.000, 2.000, 3.000? Lupa sama yang ratusan juta. Itu Pak. Kamu kalau mau ngurusin kaum muslimin, bersemangat dalam menyampaikan al-haq dan berdakwah, tidak akan sempat ngurusin seperti ini. Kamu sibuk urusin perbaiki ibadahmu, akhlakmu, ilmumu, keluargamu, tidak akan sempat kamu ngurusin seperti itu. Biar. Nah, karena zaman-zaman sekarang tidak cuma burung beo yang mengoceh, manusia juga banyak yang mengoceh. Biarlah. Nah, ya. Jadi jangan terpancing. Jangan ikut-ikutan niru burung beo. Mendingan beli burung beo taruh di rumah. Nah, nanti dijual bisa dapat duit lagi. Jangan kamu malah jadi burung beo seperti mereka. Nah, ya ikhwan, hadapi dengan kepala dingin, dengan beristighfar, dengan bertaubat kepada Allah, sambil terus berkomunikasi dengan para ulama, meminta bimbingan kepada mereka, sibukkan dengan ilmu, sibukkan dengan dakwah, sibukkan dengan ibadah. Nah, sambil ngopi, enak kan begitu toh? Nah, sudah hindari permusuhan, hindari perdebatan, hindari pertikaian. Tidak ada untungnya Pak. Ini kita masih sehat, kita masih bisa ya ngomong, kita masih bisa jalan. Coba kalau Allah sudah cabut kesehatan dari diri kita, baru kita sadar. Ya, kita mau apa coba? Yang kemarin Masya Allah paling terdepan di dalam apa? Membela dakwah salafiyah, walaupun ternyata suaranya seperti burung beo. Setelah kesehatannya hilang, baru sadar dia, ya Allah, iya, saya habiskan umur saya ya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi yang mengandung dosa dan permusuhan. La takun a'wanan li iblis. Janganlah kalian menjadi para pembantu iblis. Fit tahrishi bainas salafiyin, dalam memecah belah tubuh salafiyin. Nah, materi masih banyak. Waktu sudah mulai malam. Nah, tenaga sudah lemes. Nah, jadi insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah taala kalau ada kesempatan lagi, nah kita bicara lagi bihadarin wa qadar, sesuai dengan porsi dan kebutuhan. Ya, kalau butuh dipertajam, kita kasih tajam. Kan begitu. Nah, kalau butuh diperuncing, kita peruncing. Sekarang kita kasih apa? 6 fawaid ya, yang bisa kita amalkan. Ini semua kaidah-kaidah penting, antum bisa amalkan, antum terapkan ya. Jangan mudah goyah, jangan mudah terbawa, jangan mudah terhasut. Nah, barakallahu fikum, wallahu taala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.